Justru aneh ngelihat kalau pesantren itu gini, aneh pribadi punya rumusan untuk mengolah reputasi itu pakai rumusan santri. Jadi Santri itu singkatan. 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 Jadi ya santri nama santri, Ya. tapi secara singkatan juga bisa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa sekalian. Bersama saya kembali lagi di Condong Podcast. Nah, saya Naufal Ibn Firdaus. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Setelah beberapa waktu, kan ya. Maksudnya biasanya kita podcast itu hanya dengan orang-orang dari pondok saja. Maksudnya keluarga atau misalkan guru-guru, dosen. Tapi kali ini kebetulan ada tamu yang memang tadi sudah mengisi materi juga kepada kami. Itu luar biasa sekali, insightful lah. Isinya banyak materi-materi yang bikin kami melek kembali tentang bagaimana digital branding. Oke, teman-teman sekalian, kita tahu bahwasanya pesantren di modern saat ini itu tidak hanya berkecimpung pada dunia tradisi lokal saja. Dalam tanda kutip hanya berkutat dengan pengkajian kitab kuning atau kegiatan-kegiatan yang istilahnya hanya di sekeliling lingkungan pesantren. Banyak pesantren-pesantren yang di era sekarang sudah mulai merambah pada dunia digital. Seperti itu. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan bagaimana kita tetap merawat tradisi, tapi di dalamnya ada rebranding atau ada suatu pantikan baru supaya istilahnya pesantren di era digital ini tetap eksis. Mungkin kita kenalan dulu dengan narasumber kita pada sore hari ini. Selamat datang kepada Ustadz Syukron Ali. Kami ucapkan selamat datang di Pesantren Condong. Syukron manggil saya sendiri ya. Kami ucapkan selamat datang kepada Ustadz Syukron Ali di Pesantren Condong di Universitas Riyadul Ulum. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah, ini bi khair. Khair ya. Wais. Ya Ustadz. Ustadz ini orang mana ya kira-kira? Aslinya mana kira-kira? Dari wajah, face-nya kelihatan orang mana kira-kira? Kalau dari mungkin dari logat ya, karena kalau dari wajah agak bingung gitu ya. Tapi kalau dari logat medok Jawa kayaknya. Iya, Dimana Arab kayak? ngapak tepatnya ya. Wajah Arab, tapi logatnya ngapak kayak gitu. Jadi kalau ngomong bahasa Indonesia itu udah kelihatan, waduh medoknya kayak gitu kan. Makanya nggak cocok kayaknya kalau jadi voice over. Suaranya pakai kol-kola semua gitu. Iya, gitu. Narasumber kita ini teman-teman sekalian adalah salah satu tokoh di bidang digital marketing bisa kita sebut, karena memang beliau aktif di salah satu perusahaan besar yaitu di PT Telkom ya Ustaz. Sebagai salah satu strategic storyteller, reputation architect, dan juga communication mentor. Plus beliau juga terkenal dengan sebutan tadi itu perception engineer ya. Nah, kira-kira sebelum masuk lebih jauh, bisa saya ceritakan apa sih latar belakang tentang perception engineer dan turunan ke bawahnya, kira-kira itu berkaitan dengan apa gitu. Supaya teman-teman ini tahu. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Jadi sebenarnya perception engineering ini ideasnya itu terinspirasi dari seorang santri juga, yang saya itu termasuk salah satu menjadi rujukan saya untuk melakukan banyak aktivitas komunikasi lah gitu, yaitu Gus Ipang gitu. Itu bisa dibilang saya belum pernah ketemu langsung, tapi beliau salah satu yang menjadi ya mentor online saya lah kayak gitu. Dan pertama kali beliau mencetuskan soal perception engineering itu bagi saya itu langsung wah ini nih pas nih kayak gitu. Mungkin belum terlalu common, tapi saya kenapa lebih senang menggunakan istilah perception engineering, karena kalau di industri komunikasi, maksudnya di sektor komunikasi, kita kan ada banyak variabelnya gitu kan, ada banyak bidang-bidang ilmunya. Atau yang common itu biasa disebut spam, sosial media, public relation, advertising, sama marketing. Nah, 4 kegiatan ini outputnya itu adalah membangun persepsi sebenarnya.
Kalau kita di era digital sekarang, kita bikin konten, baik itu visual, desain, audio, teks segala macam, outputnya kan adalah ngebentuk persepsi orang. Gitu. Kalau persepsinya udah kebentuk, maka otomatis akan lahir sebuah reputasi. Gitu. Jadi kayak kita kepengen dikenal sebagai apa, itu adalah proses perception engineering. Ya lewat 4 tadi, gitu kan. Ada social media, ada public relation, ada advertising, dan ada marketing. Nah kalau diturunin ke bawah lagi banyak banget kayak gitu. Tapi simpelnya sejauh saya tahu keempat bidang ini outputnya adalah membangun persepsi. Kalau persepsi orang udah kebentuk, otomatis lahirlah reputasi. Reputasi ini istilah lainnya adalah nama baik kayak gitu. Jadi nama baik seseorang atau brand atau entitas itu dibangun lewat perception kayak gitu. Nah makanya saya lebih pribadi lebih senang dengan istilah perception engineering kayak gitu. Kalau konteks secara pekerjaan, biasanya teman-teman juga mengenal public relation profesional, bisa dibilang seperti itu, atau praktisi public relation kayak gitu. Itu yang sejauh selama ini disematkan ke saya kayak gitu. Dan alhamdulillah juga sempat mengikuti beberapa kompetisi, kepilih jadi ikon PR Indonesia kayak gitu gitulah. Jadi akhirnya apa nih ya yang sekiranya kayak latar belakang saya kan bukan pendidikan komunikasi, tapi pendidikan di konseling atau psikologi di satu universitas di Jakarta kayak gitu. Dan dari background saya, pengalaman saya, background pendidikan dan seterusnya, kayaknya kalau pakai diksi atau pakai istilah perception engineering itu lebih aneh banget kayak gitu. Gitu kurang lebihnya. Iya. Tapi jadi akhirnya ketika dulu punya tiba-tiba ada minat terhadap ini, itu gimana awalnya, Seth? Kayaknya saya harus bikin buku khusus deh. Jadi memang tadi saya mention bikin buku itu memang basic awal itu saya suka menulis. Jadi perkenalan saya dengan Ustadz Syaruzaki, salah satu ya tokoh ataupun public figure yang ada di Uniru dan pesantren Condong ini kan dari latar belakang dulu waktu sama-sama masih belajar di pesantren, itu kita bareng di satu, kalau tempat lain mungkin istilahnya kursus ya, kayak tempat kursus, tapi kalau di pesantren itu disebutnya kayak syu'bah kayak gitu kan. Nah kita belajar di situ tuh. Nah pertama kali belajar itu saya tentang jurnalistik sebenarnya. Jadi kalau saya flashback ke belakang, iya ya ternyata dulu saya itu belajar jurnalistik nih. Padahal kan secara kurikulum di pesantren di formalnya nggak ada tuh. Ya kan nggak ada kan ya? Nggak ada. Tapi karena saya ngikut kursus itu, bisa bilang syu'bah atau kursus atau kegiatan ekstrakurikuler itu, saya jadi kok seru ya kayak gitu. Ketemu orang baru, ngobrol, terus habis ngobrol ditulis ceritanya gitu. Sampai akhirnya setelah lulus kuliah di perguruan tinggi di Jakarta, saya belajar menemukan sesuatu yang ini saya banget nih kayak gitu. Dari situlah saya pertama kali bikin buku ceritanya. Nah dari buku itu yang akhirnya menjadi bekal saya untuk ngelamar ke beberapa perusahaan. Dan dilalahnya ketemu sama satu lembaga atau perusahaan media, termasuk pionir perusahaan online, media online juga di Jakarta, dan saya keterima di situ. Gitu. Nah dari situ belajar lagi selama kurang lebih 2 tahun di perusahaan itu, terus pindah ke kalau dulu itu handle-nya sektornya sektor entertainment, lebih ke entertainment, terus setelah itu pindah ke majalah bisnis. Nah dari situ saya mau belajar lagi tentang bisnis manajemen, tentang public relations kayak gitu. Dari situlah mulai bersentuhan tentang ada toh istilahnya public relations. Ada toh orang-orang yang menjadi penghubung antara korporat, perusahaan atau entitas dengan publik kayak gitu. Nah puncaknya waktu itu setelah saya kerja di perusahaan tersebut dapat tawaran nih ceritanya nih. Dapat tawaran dari perusahaan, ada orang Singapura bikin perusahaan, terus saya habis selesai wawancara gini ngobrol, wawancara, terus
selang berapa minggu saya dihubungin sama sekretarisnya, Mas, Bapak mau ketemuan nih, kayak gitu. Oh ya siap, ketemulah di salah satu tempat di Jakarta itu. Kita ngobrol berdua, ngobrol panjang lebar. Intinya beliau, saya butuh orang kayak kamu, kayak gitu. Ya udah saya langsung join tuh, masuk ke perusahaan. Gitu. Kalau dulu jurnalis itu sifatnya kan kayak tanda kutip bebas ya. Bebas itu. Kesana kemari. Nah itu baru ngerasakan kerjaan yang office hour. Berangkat jam 8 atau jam 9, ntar pulang jam 5 kayak gitu. Jadi gitulah waktu siklus waktunya. Iya gitu. kayak gitu. Nah tapi dari situ saya mendalami tentang bedanya public relation dengan corporate communication itu apa, bedanya dengan marketing communication dan seterusnya kayak gitu. Saya banyak belajar, terus saya juga belajar juga kan sama mentor-mentor yang lain gitu. Dari situ saya mendalami, oh seru juga nih ternyata ya, kayak gitu. Ya, begitulah akhirnya keterusan. Tapi berarti kalau dilihat dari latar belakang yang memang tadi di pesantren, Ustaz Sahrul gitu ya, berarti memang minat itu sudah terbentuk dari sana gitu ya. Berarti secara tidak langsung dulu ketika mondok itu ternyata kita mendapatkan banyak sekali hal yang tidak kita duga yang hari ini jadi salah satu pemantik buat kita bisa melanjutkan karir kita apa. Ternyata seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalkan masih meragukan pesantren atau misalkan lembaga pendidikan Islam ya yang tradisional atau sekelas pesantren, jangan ragu. Sekarang itu sudah banyak pesantren-pesantren yang justru baik dari sisi tradisionalitasnya jalan, ngaji kitab kuningnya jalan, tapi banyak juga kegiatan-kegiatan ekstra atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan dunia modern seperti ya tadi ini digital marketing, jurnalistik, apapun itu sudah diajarkan di pesantren. Betul. Jadi jangan ragu. Nah, saya gini Zat, jadi justru saya itu merasakan apa yang saya dapatkan selama di pesantren itu sangat membekas, sangat membekas dalam istilahnya proses perjalanan karir saya di industri. Karena waktu itu kan saya nggak nyangka kan, maksudnya Arab ngapak, wong Jawa, ya kan, wong kampung, pernah pesantren gitu kan, pernah nyantri, tapi kok kerjanya di industri yang katakan ya kumpulannya para orang-orang hebat lah, jauh lah dari kayak gitu kan istilahnya. Ya kesannya kan gitu gitu kan. Emang bisa kamu bisa gitu kan kompetisi sama orang-orang yang lain kayak gitu. Ya alhamdulillah kayak gitu kan. Kalau dulu di pesantren itu ada istilah Yahanu. Ya antum tahu ya Yahanu ya? Kayaknya itu deh modalnya tuh itu Yahanu. Kalau antum belum tahu apa Yahanu, iya. Gitulah intinya. Ya, gitulah intinya pokoknya. Ya intinya kita meskipun belum menguasai sesuatu, yang penting kita berani dulu. Kita berani dulu. Prinsipnya itu. Karena sebenarnya Zat, aneh tuh pertama masuk pesantren, aneh orangnya tuh termasuk yang ngomong di depan umum tuh takut. Muhadharah itu ngebutuh banget. Sama teater sih. Aneh dulu ke teater dulu. Seubahnya ada juga ikut teater gitu. Jadi itu bentar kayak kebentuk mental. Dan yang aneh rasakan juga ketika nyantri itu ya yang paling berkesan itu ya pendidikan mental sebenarnya. Pendidikan mental biar istilahnya ya kayak tunas kelapa. Ente siap hidup di mana aja dengan kondisi apapun kayak gitu, bisa hidup kayak gitu. Ya kalau diteruskan lagi ya apa yang saya rasakan, yang saya alami, yang saya lihat di pesantren dulu ketika belajar dan ketika dibandingkan dengan di industri di kondisi saat ini, ya ada banyak korelasinya sebenarnya sih gitu. Banyak hal yang ketika misalkan saya ngikut seminar nih ya, seminarnya tentang marketing, tentang manajemen, tentang public relation, tentang banyak hal lah. Itu nggak tahu kenapa kayak ingatannya kayak lah substansinya kayak ini mirip nih kayak pernah dipelajari dulu waktu di pesantren kayak gitu. Contohnya apa ya? Ya gitulah kayak analisa SWOT kayak gitu kan. Itu kan lebih kayak kita mengetahui kemampuan diri kita, peluang apa yang akan di depan, tantangan dan seterusnya kayak gitu. Itu kan kalau di Mafuzat apa Zat istilahnya Zat? Ada tuh kan? Halakam ru'un malam ya'rif qadrahu. Kan gitu kan. Sebenarnya kan konteksnya substansinya sama kan. Kita harus tahu kelemahan kekuatan diri kita kayak gitu. Ya kayak itu gitulah gitu. Jadi ketika mendapatkan sesuatu insight yang di dalam industri,
oh iya ya, dulu ternyata di pesantren pernah diajarkan Dan ya, diajarkan kayak gitu. gitu. Tapi memang kalau dulu ketika di pesantren mungkin nggak nyadar ini itu sebetulnya sama ternyata Iya, gitu. Jadi betul. akhirnya oh iya gitu baru ingat sama ini loh. Kayak gitu. Beberapa pesantren, termasuk pesantren yang kayak Gontor itu kan jarang yang tanda kutip ngiklan secara langsung kan, gitu. Artinya, tapi kalau di ilmu marketing ada istilahnya word of mouth, ketok tular, ya kan? Nah itu kan bagian dari marketing juga sebenarnya. Dan secara tidak langsung apa yang kita lihat secara proses pendidikan di pesantren itu ya mengajarkan itu, gitu. Nah di situ anak kayak korelasi song. Ya, Itu. jadi begitu teman-teman bagaimana dunia pesantren betul-betul memberikan banyak efek gitu ya, atau memberikan banyak ilmu pengetahuan dan juga pengalaman, khususnya baik secara pengetahuan juga mental gitu ya. Jadi dididik secara lahir batin lah istilahnya. Akhirnya Ustaz Zukron mampu mengembangkan minat bakatnya hingga sekarang sudah mampu apa istilahnya melihat bagaimana digital marketing yang baik, jadi public relations, juga jadi tadi disebutnya apa? Perception engineering. Ya, perception engineering. Agak ribet gitu ya ngomongnya ya. Soalnya betul, jadi baru familiar. Saya tuh baru dengar gitu. Baru dengar perception engineering pas lihat ada kegiatan workshop tadi apa perception engineering itu apa ya? Yang saya ingat itu hanya public relations saja. Walaupun memang jurusan saya enggak karena sejarah, background saya sejarah, jadi nggak belajar itu, cuman tapi dasar-dasar untuk bagaimana jadi, karena kan ada diplomat ya, ada ini dan lain sebagainya itu kan berkaitan, tapi saya lihat pun oh ternyata sama polanya, cuman ini bahasanya baru nih, jadi perception engineering, jadi akhirnya belajar baru lah itu intinya kayak gitu. Baik Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kalau tadi dari sisi latar belakang, mungkin sekarang kita lihat dari sisi bagaimana tentang contoh tadi ada strategic storyteller. Ini kan kita lihat bahwasanya pesantren itu sering terjebak pada sekarang kan banyak ya pesantren sudah banyak punya media sosial supaya mensiarkan lah istilahnya, baik itu syiar pondoknya atau mensiarkan agama Islam. Tapi memang banyak sekali yang terjebak dalam hal-hal formil saja gitu, jadi monoton atau istilahnya terlihat membosankan gitu. Jadi postingannya itu saja yang sifatnya rutinan saja, tidak ada yang membuat orang-orang itu tergugah gitu ketika melihat suatu konten atau suatu hasil karya. Maka gimana caranya membuat kegiatan harian pesantren lah? Kita contohkan pesantren saja karena kan sekarang di Condong gitu ya, di pesantren di kampus. Jadi gimana caranya kegiatan harian di pesantren, di kampus, di universitas ini di Riyadul Ulum jadi konten yang menarik gitu supaya orang-orang itu terpikat hatinya. Oke. Kayak gitu Ustaz. Siap. Jadi saya tuh mulai agak nyambung lagi dengan pesantren itu sebenarnya belum lama. Jadi dulu tuh aneh ketika udah masuk industri pakai topeng nih. Pakai topeng. Nah pokoknya ente nggak perlu tahu aneh itu lulusan pesantren. Itu tak tutupin banget rapat. Gitu. Lanti-lalanya dalam perjalannya waktu ketemu bos kok orangnya kok sangat nyantri banget ya kayak gitu. Ada apa ini? Ada apa nih gitu. Ya bos-bos saya santri values banget lah. Aneh bilang kayak gitu. Nah dari situ aneh mulai ya udahlah udah kebongkar ini gitu kan sekalian lah gitu. Nah dari situ karena mulai banyak melihat apa namanya kegiatan-kegiatan kan punya persepsi di luar kan. Oh cara memanage suatu cara perusahaan memanage komunikasi, mengelola komunikasinya, terus bagaimana perusahaan itu bikin konten menarik sampai akhirnya itu menjadi viral dan seterusnya. Akhirnya orang loyal dengan produknya kayak gitu kan. Itu kan ya lumayan kenyang lah dengan inputan itu gitu. Nah, ketika bersentuhan lagi dengan pesantren, apalagi hari ini melihat pesantren itu dong. Wow, tadi pagi tuh aneh diajak keliling tuh sama Ustadz Syaruzaki tuh. Belakang dari depan ke belakang lihat lahannya, masya Allah. Cuma yang dipikirannya gini, sorry agak ngalur gitu ya, tapi aneh masih tahu, masih nanti kita nyambung ke situ. Jadi intinya gini, kalau aneh bandingkan pesantren itu perusahaan direktur di perusahaan suruh ngelola pesantren, kayaknya belum tentu bisa. Serius, aneh bayangin gitu. Nggak semua orang biasanya kan istilahnya
ada direktur A pindah ke perusahaan A, pindah ke perusahaan B kayak gitu kan. Tapi kalau disuruh ngelola pesantren, kayaknya susah deh. Padahal soal ya memang belum nggak ada background pesantrennya, tapi anggap aja tanda kutip santri itu marketnya, pelajar itu marketnya kan secara konsepnya sama tuh, ya kan? Secara konsep sama. Apalagi kalau kita ngomong secara manajemen, secara cash flow. Ya. Aneh kalau di perkiraan itu buat ngelola pesantren condong yang sebesar ini, itu kayaknya startup yang karyawannya 40-50 kalah deh. Ya enggak? Dan pure yang dikelola tuh manusia yang punya banyak pemikiran, banyak beda perasaannya juga beda-beda kayak gitu. Ya kan? Itu kalau nggak punya keniatan yang tenanan, itu susah kayaknya tuh. Kayak gitu. Jadi aneh ngelihatnya tuh karena lama di industri, terus pas ketemu Ustadz Saruzaki, wah antum, Masya Allah, cuma gitu doang. Yang dengan beberapa teman yang udah punya pesantren gitu ya, aneh cuma takzim banget lah mereka-mereka yang benar-benar hidupnya tuh udah aneh mau buat pesantren gitu. Karena ketika itu dibandingkan dengan secara cash flow sebenarnya kayak ada seseorang yang dia bikin perusahaan rintisan, karyawannya ada 10-30, cash flow-nya mungkin 40 sampai 100 juta, pesantren juga sama. Ya kan? Alur kas yang dikeluarkan kan kurang lebih kayak gitu. Kalau ketemu secara bisnisnya secara kapitalnya kayak gitu. Bahkan mungkin cost-nya lebih gede. Kayak gitu. Nah, dari situ kan aneh ngeliat kan, karena dulu sempat di jurnalis bisnis, jadi kan kadang suka kayak gitu tuh. Ya mungkin itu kayak jadi apa namanya ya? Karena ayah saya kan pedagang gitu ya, jadi mungkin kenapa alasan dari sekolah dari pesantren nggak jadi neruskan, kan biasanya kan jalurnya dari pesantren ke kuliah di Mekah, Madinah, ataupun di Mesir, Yordan atau di Libya dan seterusnya gitu. Anak malah di tempat yang nggak jelas kayak gitu kan. Guru jalis istilahnya tuh. Guru jalis. Tapi kan pada intinya sekarang itu bukan berarti patokannya harus jadi dari pesantren, kuliahnya harus agama lagi terus jadi kan tapi beragam gitu. Poin itu yang akhirnya aneh kayak flashback ke belakang. Aneh bisa ngerasakan saat ini tuh dari mana ya awalnya ya. Oh, flashback ke belakang lagi. Oh, di pesantren sebenarnya aneh dapat ilmunya, dapat kekuatan mentalnya itu di pesantren. Nah, karena dunia media sosial berkembang pesat, kepo-kepo kan kita kan pasti selalu ini kan, selalu scrolling. Gitu. Wah, ada yang rame-rame nih di media sosial. Wah, macam-macam lah persepsi yang dibangun tentang pesantren karena ada satu kejadian pesantren yang negatif akhirnya digeneralisir. Wah, pokoknya saya nggak mau anak saya masuk ke pesantren karena ini nih. Ada pukul rata semuanya kayak gitu. Nah, pas kita cek satu persatu, ya mungkin karena pesantren yang mungkin sudah punya media sosial nggak dioptimalkan dengan maksimal. Cuma sekedar buat ya kegiatan tapi nggak bercerita kayak gitu loh. Ada kegiatannya tapi nggak diceritakan kayak gitu. Karena kan orang akan tertarik dengan sesuatu kan karena ceritanya. Betul. Bener nggak? Ini kalau dari point of view saya ya gitu. Kita bisa tertarik senang dengan sesuatu kan karena ada ceritanya. Sesimpel kita ketemu sama orang atau ada sesuatu yang kejadian kan pasti kita akan bilang, ceritanya gimana tuh sih? Nah, gitu kan sih kan. Orang kan tertarik dengar cerita, tertarik kepengen bercerita kayak gitu. Betul. Nah, model berceritanya pesantren lewat media sosial itu kayaknya belum kayak bagaimana perusahaan mengelola media sosialnya kayak gitu. Nah, Anda ngelihat ada gap di situ. Gitu, makanya ya kepengen juga lah semacam berkhidmah bagi pengalaman kayak gitu. Makanya bersyukur alhamdulillah ketemu antum di sini, ke Uniru, ke pesantren Condong itu kan jadi ternyata udah ada timnya, ternyata alatnya udah ada, ternyata orang-orang juga sangat open minded, sangat istilahnya ya up to date kayak gitu kan dengan tadi sampel-sampel yang kita diskusikan kan ada relate semua kan, kayak jingle yang lagi rame terus konten yang lagi rame kayak gitu. Tapi kan karena kita mungkin selama ini di pesantren dengan kondisi aktivitas yang bukan monoton, lebih ke fokus di internal, jadi kita nggak ngelihat dari luar nih. Betul. Jadi dari dalam saja aneh perannya itu ngelihat nih ini di luar tuh kayak gini nih, kayak gitu, memadai dari luar. Nah, ketika itu dikombinasikan, diterapkan,
kayaknya ya persepsi pesantren yang negatif itu bakal menurun. Kayak gitu. Karena kan nggak mungkin ada satu kejadian langsung digeneralisir semua pesantren gitu. Gitu kan nggak mungkin juga. Kayak gitu. Nah, itulah makanya peran antum sebagai orang media pesantren itu sangat ini ya, ujung tombaknya lah. Tombak tentang reputasi pesantren itu ada di tim-tim digitalnya pesantren kayak gitu sih. Ya bahkan kan kalau kita lihat di beberapa pesantren mungkin ada yang tetap melanggengkan tradisi gitu. Jadi contoh di dalamnya itu di dalam media sosialnya tetap ada Basul Masail tapi dikemas dalam bentuk yang enak gitu. Jadi kalau disebutkan bercerita dengan baik gitu. Jadi orang yang baca itu, orang yang lihat itu tertarik untuk baca sampai selesai, untuk memperhatikan sampai selesai sehingga pesan yang disampaikan dapat, marketing untuk pesantrennya pun dapat. Jadi seunik itu gitu kalau kita mau ini. Nah, di kita itu betul Ustaz, jadi memang secara peralatan sudah lengkap gitu ya, secara SDM sudah, timnya sudah terbentuk atau misalkan orang-orangnya sudah open minded, tapi kita bingung karena background kita itu beda-beda. Maksudnya dalam tanda kutip saya kan tadi bukan dari jurusan seperti ini gitu, nggak ngerti. Akhirnya ketika saya ikuti pelatihan atau ketika saya perhatikan orang yang memang paham terhadap hal seperti ini, oh iya ini ternyata relate gitu, berkaitan dengan kalau kita lakukan ini ternyata pas, ternyata ini juga dilakukan ya betul di perusahaan gitu, tidak melulu di istilahnya di tempat-tempat lain, ternyata diaplikasikan di pesantren pun bisa. Bahkan lembaga pendidikan lain selain pesantren juga menerapkan hal itu kayak gitu. Artinya gini, kalau antum tadi sebut background antum bukan di komunikasi atau di digital marketing atau public relation, nggak perlu minder juga. Aneh bukan jurusan aneh bukan komunikasi kayak gitu. Karena kecemplung aja kayak gitu. Ya sekalian aja nyelam gitu biar basah. Berarti sama aja gitu. Saya juga karena kecemplung, karena maksudnya memang secara ini ngajar karena guru kan, maksudnya jadi guru. Tapi dalam satu sisi kalau kita melihat situasi zaman mungkin ya tentu harus ada perkembangan mengimprovisasi diri gitu supaya ya bukan hanya jadi guru yang monoton atau guru yang itu saja, tapi mampu memang mengaplikasikan pemahaman lain, mengcombine istilahnya, jadi kemampuan bagi diri saya itu semakin luas, saya mengajarkan kepada orang lain jadi semakin luas. Nah, gitu. Sama ini, Ane itu punya tafsiran tentang dai. Jadi menurut Ane, perception engineer atau praktisi digital marketing, sosial media, terus advertiser, marketer maupun public relations, itu sebenarnya mereka itu adalah dai. Dai kan mengajak, iya kan? Iya, gitu. Jadi kalau Ane dari kacamata pesantren, Ane ngelihat profesional di bidang itu, mereka dai sebetulnya. Pendakwah, mereka itu pendakwah kayak gitu. Pendakwah media. Pendakwah dengan yang didakwakannya apa misalkan? Produk jasa, ya kan? Mereka mendakwahkan itu, mengajak orang untuk berlangganan, mengajak orang untuk pakai jasanya dan seterusnya. Nah, yang di pesantren yang diajarkan harusnya lebih aware terhadap itu maksudnya. Apalagi nilai-nilai khazanah keilmuannya lebih lengkap kayak gitu. Jadi sebenarnya itu materi untuk konten kasarannya gitu. Pesantren itu ya lengkap, banyak banget ya, kayak gitu. Kayak tadi aneh cerita pagi-pagi jalan tuh. Kalau kita di pesantren kan ngeliat orang nyuci biasa ya. Tapi aneh pasti ngeliat orang nyuci tuh, ini bisa jadi konten nih. Sesimpel itu kayak gitu. Tapi kan mungkin karena antum udah biasa kan, ya orang nyuci biasalah. Anak-anak muda, anak remaja jauh dari orang tua nyuci sendiri kayak gitu kan. Gitu. Tapi kan kalau dari kacamata aneh ngeliat dari orang luar kan, wah ini menarik nih kayak gitu. Apalagi yang sebagai orang yang biasanya di rumah apa-apa udah disediakan, gitu. Mau nyuci ya tinggal naruh di keranjang kotor kayak gitu kan. Terus mau nyari baju udah ada, ini kan enggak. Baju kotor ente harus nyuci sendiri, jemur sendiri, udah kering ente tinggal ngelipat sendiri kayak gitu. Ya kan berarti kan ada POV lain tuh di situ tuh. Kebiasaan yang udah diterapkan di pesantren ketika itu digunakan POV orang luar, itu kan bisa mengubah persepsi. Oh ternyata di pesantren itu diajarkan kedisiplinan, kemandirian, dan seterusnya kayak gitu. Jadi akhirnya kalau dalam sudut pandang mungkin ya ketika kita melihat sesuatu ya tentu harus banyak perspektif, karena kalau dari satu arah ya kita nggak akan ngelihat ada yang unik gitu. Tapi kalau orang lain yang lihat dari luar misalkan, yang dari dalam melihat ke dalam ya biasa saja. Tapi kalau yang dari luar melihat ke dalam kan tentu ada satu hal yang unik nih yang seharusnya ini jadi ladang atau jadi wadah bisa dijadikan konten atau apa. Betul. Gitu. Cuman memang jadi
di kita itu dalam beberapa aspek itu tidak terlalu bebas gitu. Jadi contohnya ada kegiatan-kegiatan yang memang tidak dipublis. Contoh misalkan Putri terbatas sekali kan bergerak, itu nggak terlalu sering bahkan ada kritik Putri itu jangan yang joget-joget lah kayak gitu, atau misalkan jangan cari konten yang ini, ganti atau misalkan isinya cukup mahfudot atau kegiatan kebahasaan, kedisiplinan dan lain sebagainya. Jadi cukup itu aja katanya. Jadi akhirnya memang secara dari keterbatasan itu ya kita putar balik berpikir itu untuk menemukan yang unik lainnya, karena memang tadi kan sudah disampaikan sama Ustaz, banyak sekali gitu di dunia pesantren. Coba POV-nya kayak orang jualan rokok yang untuk Putri ya. Kan orang iklan rokok itu kan nggak pernah ngeliatin iya rokok. betul Ya, gitu aja. ada yang Coba deh di explore ya. Iya. Kayak gitu. Maksudnya kalau ke ranah fikih kan aneh nggak bisa ngomong tuh kayak gitu kan. Ini Jais Aula kayak gitu kan. Aduh angkat tangan tuh gitu kan. Gitu. Tapi POV-nya gitu aja, cara ngolah kontennya, kepengen bikin konten apa gitu. Ya perusahaan rokok. Iya gitu. betul. Kan dibatasin tuh kan. Iya. Tapi kan tetap kreatif. Tapi tetap gitu. kreatif betul. Nah gitu aja gitu. Ya, how to-nya gimana lah antum nanti yang lebih day to day merasakan betul. di sini. Betul Ustaz itu. Baik Ustaz, kita lanjutkan. Tadi kan seputar hal-hal yang memang bagaimana kita bercerita dengan baik gitu ya melalui media sosial. Untuk sekarang Ustaz ada ini apa tentang bagaimana jadi reputation architect. Jadi sebagai seorang reputation architect, bagaimana Ustaz Syukron ini melihat pentingnya branding dan reputasi. Jadi branding dan reputasi ini penting bagi sebuah institusi. Bagaimana Ustaz? Terus contohnya kita masih di pesantren tentunya, karena supaya jadi bukti nyata gitu ya, supaya jadi real gitu. Apa pilar utama kira-kira yang harus dibangun supaya reputasi digital ini jadi kokoh, kuat gitu, lalu terpercaya, bisa diambil oleh orang lain? Oke. Justru aneh ngelihat kalau pesantren itu gini, aneh pribadi punya rumusan untuk mengolah reputasi itu pakai rumusan santri. Jadi santri itu singkatan. Singkatan. Jadi ya santri nama santri, tapi secara singkatan juga bisa. Oke. Ya dipaksa-paksakan lah. Tapi bagus kan, maksudnya. Jadi ya kalau ada yang kayak gitu itu jadi bagi kami seperti jadi kita mudah nih ingatnya kayak gitu. Nah, itu jadi akronim lah. Akronim gimana? S kan santri S. S-nya itu smart. Jadi smart itu ibaratnya ya harus pintar mengambil momen, pintar mengambil isu, pintar mengambil materi yang sekiranya cocok. Ini isunya internal banget, atau ini bisa untuk dipublikasikan, kan gitu. Kalau kita cuma yang penting kontenin ya semuanya orang, ini kan nggak gitu juga kan. Masa kita warung, misalkan kita punya warung, dapurnya lagi kan namanya kan ada juga kan yang dapur kotor kayak gitu, lagi masak-masak, ternyata pas ada minyaknya jatuh, masa kita di shoot kan nggak mungkin juga kan, gitu. Hal kayak gitulah. Itu smart gitu, maknanya kan ya kita jeli atau peka, pintar mengambil satu momen yang layak untuk kita distribusikan gitu. Karena kalau kita ngomong reputasi pesantren itu reputasinya udah jelas gitu. Ngomong sejarahnya udah jelas, perannya pesantren buat bangsa kayak gitu. Ngomongin dari aspek ekonominya ya apalagi kayak gitu kan. Tadi yang cerita di awal, kalau dibandingkan dengan perusahaan kan ya justru bisa pesantren yang lebih kalau ngomongin berapa kayak tadi perusahaan cuma berapa karyawan, secara nominal perputarannya bisa lebih gede di pesantren gitu. Ngomongin dari aspek apalagi soal sejarah tadi udah, terus ngomongin pesantren dari aspek ekonomi, terus reputasi bangsa. Misalkan gini, ada banyak pesantren yang nama pesantrennya itu nggak dikenal, tapi nama kotanya, desanya dikenal. Condong itu kan nama tempat, nama desa kan, wilayah gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau Anda ngelihat dari POV-an itu, adanya pesantren itu sebagai kayak national branding. Jadi adanya pesantren di desa itu yang keangkat tuh bukan cuma pesantrennya, tapi desanya. Condong nih, nama desa. Yang diangkat siapa? Desanya. Karena apa? Karena ada pesantren. Begitu juga pesantren-pesantren yang lainnya ada desa. Kayak gitu. Jadi perannya pesantren segitu gede lah kayak gitu.
nggak cuma untuk soal ekonominya, soal sejarahnya, tapi juga peran untuk ngangkat nama desanya secara national branding kayak gitu. Bahkan kalau mungkin kita ngelihat orang luar ketika tahu salah satu pesantren misalkan Gontor, ya kan taunya Gontor. Ikut nama desa kayak gitu kan, kurang lebih kayak gitu. Nah, otentik itulah yang menurut Ane itu perlu dijaga gitu, dan itu bisa jadi san kan SA hanya otentik, dan itu kan nggak dibuat-buat, fakta ya kan, fakta yang harus diceritakan kayak gitu. Terus san kan, N-nya itu networkingnya itu dalam artian bisa networking kita nggak hanya untuk kepentingan individu aja, tapi kepentingan pesantren itu sendiri. Misalkan kita dengan masyarakat sekitar kayak gitu kan. Kalau konteks Zamano ya mungkin sama ada KOL sekitar atau media lokal sekitar. Itu kan bagian kita untuk ente juga perlu tahu nih ada cerita menarik pesantren yang ente harus bantu ceritakan kayak gitu. Istilahnya datang nih ke sini ke pesantren, lihat nih kegiatannya kita gini. Ya gitu kan networking juga. Nah, selanjutnya teamwork gitu. Teamwork itu kan kerjasama. Nah, itu udah pasti itu di pesantren mana diajarkan teamwork banget kayak gitu kan. Pasti. Ani dulu pernah tuh ada satu kejadian gara-gara kamarnya kotor, yang bertugas piket hari itu nggak menjalankan tugasnya, tapi satu kamar kena gitu. Itu kan kayak ente harus kompak, ente harus jaga kebersihan karena ente tinggal di situ ya harus jaga bareng-bareng gitu. Gitu. Terus R itu reliable. Itu lebih kayak ya mengerjakan, kalau bahasa kita mungkin amanah lah. Ya udah khatam lah ya. Nggak perlu dijelasin lagi kan, santri udah ngerti itu what is amanah kayak gitu kan. Adaptif dengan kondisi yang ada kayak gitu kan. Terus juga bisa diandalin, nggak sekedar ya udah yang penting saya mengerjakan sebatas istilah itu baru atau minadimah. Baru atau minadimah itu apa ya bahasanya yang lainnya ya sekenanya saja. Sekedar aja mengerjakan sesuatu dengan asal gitu, nggak dari hati. Istilahnya nggak totalitas mengerjakan sesuatu gitu. Nah, yang terakhir innovation. Ya, adanya media sosial itu kan bagian dari tanda kutip santri harus dipaksa untuk berinovasi. Gitu. Kalau kita cuma stuck dengan satu ideas, ya harus explore ideas yang lain kayak gitu. Inovasi itu wajib gitu. Wah, kita nyoba nih, kalau di marketing ada istilah A/B testing. Nyoba A, nyoba B, nyoba C gitu. Nah, mana nih yang sekiranya cocok untuk diterapkan di kontennya media sosial pesantren ataupun konten-konten yang akan diceritakan lewat kanal digital, baik itu website, baik itu Instagram, YouTube, atau mungkin platform yang lainnya gitu. Jadi frame itu sih yang mudah-mudahan cocok gitu. Iya. Tapi kan kalau dilihat ya, jadi kan tadi dari konsep santri itu sudah satu-satu ya dirunutkan supaya ini. Nah, tentu sebagai lembaga atau sebagai sebuah institusi, baik itu kita katakanlah non pesantren pun selalu ada dalam satu waktu misalkan tersandung hal-hal negatif gitu ya. Baik kalau di pesantren mungkin tadi masalah yang akhirnya dipukul rata padahal yang terjadi di satu pesantren atau di sebuah pesantren akhirnya semua terkena imbasnya kayak gitu. Nah, kira-kira apakah ada jalan keluar atau jalur yang bisa ditempuh untuk bisa tetap mempertahankan persepsi itu dari publik supaya hal-hal negatif di pesantren itu, jadi istilahnya ketika di pesantren orang lain memang munculnya hal negatif tersebut, tapi kita meresponnya nih supaya hal negatif itu tidak kena generalisasi terhadap institusi kita, pesantren misalkan, kita. Jadi bagaimana misalkan dari sisi tim humasnya atau tim digitalnya supaya memang mengcounter itu gitu, Ustaz. Kira-kira. Itu tuh kalau aneh ngeliat tuh kayak ibaratnya ada sekelompok peer group ya. Kita satu sekelompok orang lagi mainan nih bareng. Tapi yang tanda kutip oknum atau orang yang bandel itu satu orang ini. Tapi akhirnya udah kamu jangan main lagi sama dia nih, kasarnya gitu. Nah, kita yang kena imbasnya kan gara-gara temenan sama dia. Temenan dalam hal itu ya karena sesama lembaga pesantren kayak gitu kan, kena getahnya gitu kan. Gitu. Nah, istilahnya ada 5 orang nih ibaratnya kan, satu yang nakal tadi. Nah, yang 4 ini ya harus menunjukkan kalau nggak
nggak sesuai Nggak dengan sama ini. dengan yang satu. Nah, caranya dengan apa? Ya kalau di dunia digital atau di medsos ya tanda kutip pamer kebaikan. Kalau menurut Ane itu pamer kebaikan, pamer prestasi, pamer apalagi ya keunggulan-keunggulan Iya. kayak gitu. Dengan berbagai format kayak gitu. Karena kalau misalkan kita cuma diam nggak menunjukkan ini loh pesantren condong misalkan punya kegiatan ini terus kita nggak eksplorasi, ya orang nggak akan tahu kayak gitu. Taunya pesantren, Sama tapi di aja otaknya dia gitu sama ya. aja. Coba kalau misalkan ada nih pesantren condong, ada kampusnya Uniro, Iya. dia ngecek di media sosialnya, loh kok beda ya, kok ini ya, kan bisa aja kayak gitu. jadi ada. Berubah tuh persepsinya kayak gitu. Ya gerbang untuk meruntuhkan persepsi negatif ya menurut Ane si pesantren yang punya akun media sosial harus diaktifin gitu, harus dimaksimalin. Maksimalkan berarti ya. Karena sekarang ya era orang tanda kutip mohon maaf pamer Iya. kayak gitu. Betul. Nah kalau orang yang baik nggak memamerkan kebaikannya ya akan tetap dianggap nggak baik Iya. kayak gitu. Bahkan kalau ya istilahnya yang tadinya pamer itu negatif gitu ya, maksudnya dalam Islam kan kita tidak boleh pamer misalkan. Tapi kan dalam kondisi ini ya tentu harus dilakukan supaya sebagai preventif gitu ya, pencegahan Yes, daripada akhirnya terkena getah yang tidak mau kayak gitu. Nah. Jadi gimana caranya kita survive gitu sebagai lembaga kayak gitu. Yes, gitu. Begitu saya. Karena ya kalau nggak kayak gitu ya persepsi negatif yang sudah menyebar itu akan, apalagi orang yang informasinya hanya tahu lewat media sosial, Iya. lewat HP yang dia pakai dan dia nggak berdiskusi atau ngeliat langsung ke pesantren, kan pasti akan stigmanya itu akan nempel terus kayak gitu. Tapi kalau misalkan cerita ngobrol sama orang yang tahu ataupun semisal datang deh ke pesantren mana yang kepengen di sekolah misalnya ke Condong nih, ente datang aja ke sini gitu, ngobrol sama kiainya, ngeliat dinamika santri-santrinya kehidupannya seperti apa kayak gitu. Baru silakan ente punya kesimpulan sendiri kayak gitu. Jadi bukan langsung kayak menurut ini kayak gitu. Kalau berdasarkan orang lain asumsi banyak gitu ya. Ya banyak, ya itu kan karena persepsi semuanya tuh. Lah ya. pesantren juga harus ngebangun persepsi itu gitu. Persepsi yang otentik tadi yang sudah jelas reputasinya dari dulu ya harus diceritakan ulang dengan kemasan yang menyesuaikan audiens saat ini kayak gitu. Bahasanya ya mungkin ya kontennya ya harus fleksibel, kontennya juga harus istilahnya diterima oleh netizen lah kasarannya gitu. Kalau nggak diterima netizen berarti kan mungkin ada pola format konten yang harus diimprove kayak gitu-gitu. Kalau kitanya nggak melek ke sana dan nggak ngembangkan secara maksimal ya orang akan terus punya persepsi negatif kayak gitu. Betul, kayak gitu. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Nah, ini tentang bagaimana atau apa kebiasaan dan keterampilan yang paling mendasar. Jadi mindset kayak gitu ya, yang wajib dimiliki untuk tim pengelola media sosial di lingkungan pesantren dan kampus. Karena kita ada pesantren ada kampus gitu ya. Jadi biar tahu supaya bisa bekerjanya efisien dan juga konsisten. Kira-kira apa sih? Ya kembali lagi format santri. Udah itu aja. Format santri itu insya Allah lah, mudah-mudahan ya kompatibel kayak gitu. Terus ya tadi kalau kami menyusunnya namanya santri values kayak gitu kan. Nah santri values itu yang harus dijaga kayak gitu. Karena kalau kita ngomongin soal etos kerja, ngomongin soal amanah, kejujuran, disiplin, ya santri udah dibekali itu kayak gitu. Nah tinggal bekal utama itu, bahkan di Inzur itu butuh orang-orang kayak gini. Mencari pemimpin, mencari direktur, mencari manajer, mencari CEO, mencari jabatan apapun yang di perusahaan itu kan pasti kan ujung-ujungnya amanah, jujur, disiplin. Itu kan nilai-nilai santri yang dari dulu udah diajarkan. Nggak cuma diajarkan, diterapkan, dicontohkan, ya kan? Kalau kata Pak Yai kan apa yang kamu lihat, kamu dengar, kamu rasakan di pesantren adalah pendidikan. Dan itu kan benar, ya kan? Nah itu maksudnya santri values-nya udah ada nih, nilai-nilainya itu udah ada, tinggal belajar. Oh, kalau mau bikin konten yang bagus kayak gini, editing, belajarlah. Tapi kan nggak pede nih depan kamera misalkan, ya belajar caranya biar pede di kamera. Misalkan dia punya konten kepengen ngomong depan kamera, kan misalkan
ribet kan, harus ada latihan dulu kan. Latihan dulu. Muhadharah udah jadi bekal Iya, sebenarnya, betul. ya kan. Apalagi, wah aneh kontennya terlalu panjang nih kalau ngetik kayak gitu. Ya belajar dengan konten yang dengan kata-kata yang singkat padat tapi bergizi. Itu kan juga harus dipelajari. Copywriting-nya berarti ya. Copywriting-nya kayak gitu. Jadi ibaratnya selain tadi nilai-nilai santri yang udah jadi bekal, udah jadi istilahnya defaultnya anak-anak pesantren, ya skill lain yang berhubungan dengan apa namanya, dengan tools, dengan industri yang relate dengan digital tadi ya harus dipelajari gitu. Jangan, apalagi sekarang udah ada banyak era, kasarannya kalau misalkan belum sempat belajar langsung kan bisa lihat tutorial kayak gitu kan, atau modelnya pakai ATM lah, amati teori modifikasi kayak gitu. Nah ya Hanu tadi juga penting gitu. Jadi aneh bisa nih kayaknya, tapi nggak tahu caranya. Pokoknya bisa aja. Aneh bisa, ini ngerjainnya bisa gitu. Emang itu bisa. Caranya nggak tahu, ya udah. Yakin, tapi kan nggak cuma yakin karena kayak orang mancing di comberan. Aneh yakin nih dapat ikan. Nah kan kayak gitu juga, terus ada ikhtiar belajarnya kayak harus gitu. dibarengi gitu ya. Sama satu lagi, literasi jangan lupa. Zaman now kan memang agak minim ya literasi. Betul, karena salah satu kita untuk bisa mengubah, punya banyak POV, cara kita menyisipkan persepsi yang positif itu kan kalau kita punya khazanah ilmu lah, pengetahuan yang banyak kayak gitu. Jadi jangan cuma satu bidang aja, tapi kita belajar nih. Antum di sejarah itu udah penting loh. Itu jadi bekal loh. Oh, kan sejarahnya ini kan tahu nih konteks-konteksnya kayak gitu. Mungkin belajar tentang di apa namanya manajemennya, belajar tentang misalkan kenapa sih kalau di media tuh ada istilahnya 7 elemen dasar jurnalistik kayak gitu-gitu loh. Larangan Bilqovah itu kayak gitu. Atau misalkan kenapa di Indonesia di marketing harus belajar sama Bill Kotler, sama Herman Kerjaya kayak gitu. Itu kan belajar juga kayak gitu. Jadi tetap belajar banyak hal. Jadi teman-teman itu tentang bagaimana ya perjalanan sesekali dari awal pesantren dan akhirnya punya banyak pengalaman terkait dengan digital branding, jadi perception engineering. Jadi namanya perception engineering. Ada cuma populer kan baca gitu. Kesipan. Saya juga termasuk yang memang sering melihat dia, maksudnya karena kalau bertemu langsung yang sama ini juga bertemu langsung. Hasil kerjanya dan kegiatan yang dilakukannya memang besar, jadi inspirasi. Jujur benar yang dikatakan Ustaz Syukran tadi, salah satunya saya walaupun di bidang sejarah tapi tetap Ustaz Syukran itu menyampaikan belajar ini ya, jadi ada dorongan gitu. Dorongannya ya salah satunya adalah karena amanah tadi, karena untuk media ya tentunya kalau tidak dibarengi pengetahuan kemampuan aneh juga. Saya bisa ngobrol di podcast atau di kelas ini kan sebenarnya hasil latihan tadi, salah satunya berdoa itu latihan dan lain sebagainya. Tentu itu bekal yang utama supaya akhirnya kita bisa mengembangkan kemampuan kita di waktu selanjutnya. Baik teman-teman sekalian, ini sudah kita terlalu enjoy ya. Alhamdulillah kita ketemu atau dipertemukan dengan tamu yang luar biasa, bisa memberikan atau berbagi pengalaman bagaimana menjadi media yang baik untuk memberikan dampak yang besar, khususnya bagaimana nanti pesantren ini mampu memberikan efek lebih ya bagi dunia digital seperti itu. Pesan tadi salah satu yang bisa saya petik dari saya kemudian adalah bagaimana kita bisa mengelola media dengan baik menjadi senjata yang luar biasa sebagai salah satu syiar agama, syiar pesantren, istilahnya dai gitu ya, dai untuk menyampaikan hal-hal yang positif supaya perkembangan pesantren ini terus bisa beradaptasi dengan zaman.
Mungkin itu saja Ustaz untuk kegiatan podcast kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Zulkifli yang sudah berkenan untuk ikut podcast di channel TV. Jangan lupa teman-teman sekalian nonton channel podcast di YouTube channel TV.